Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga kalian selalu ada dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari pembelajaran tematik pada tema 5 mengenai hak dan kewajiban. Itu pada mata pelajaran PPKN. Namun sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk penjelasan pertama akan dijelaskan oleh Ibu Nenda. Oke, baik anak-anak, kita akan mulai ya pembelajaran PPKN mengenai hak dan kewajiban. Nah, tanpa kita sadari, kita semua sudah melakukan hak dan kewajiban dalam aktivitas sehari-hari atau kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti membersihkan rumah, membantu pekerjaan orang tua, mendapatkan kasih sayang, mengerjakan PR, mendapatkan tempat tinggal yang layak, dan sebagainya. Nah, namun apakah kalian sudah mengetahui apa itu perbedaan dari hak dan kewajiban? Apabila kalian masih bingung atau belum mengetahui, Bu Nenda akan menjelaskan pengertian dari hak dan kewajiban terlebih dahulu agar nantinya kalian dapat membedakan apa sih dan yang mana sih hak dan kewajiban itu. Oke, baik anak-anak, untuk yang pertama Bu Nenda akan menjelaskan mengenai hak terlebih dahulu. Hak merupakan sesuatu yang layak kita dapatkan setelah kita mengerjakan kewajiban. Sedangkan dalam kewajiban itu adalah sesuatu yang harus kita kerjakan. Apabila kita belum mengerjakan kewajiban kita, maka kita belum bisa mendapatkan hak kita. Sebagai contoh, ketika kita membersihkan rumah, itu merupakan kewajiban yang harus kita lakukan. Nah, haknya adalah kita mendapatkan tempat tinggal yang nyaman, tempat tinggal yang layak, dan juga bersih. Lalu untuk contoh lainnya itu ketika kita membantu orang tua, itu merupakan kewajiban kita. Dan haknya kita akan mendapatkan kasih sayang dari mereka. Maka dari itu, kita harus seimbang dalam melaksanakan hak dan kewajiban kita agar kita dapat memperoleh keduanya juga dengan seimbang. Nah, untuk selanjutnya, di sini akan disampaikan beberapa bentuk contoh hak dan kewajiban dari Bu Maya. Oke, ya. Nah, tadi sudah dijelaskan mengenai hak dan kewajiban. Dua hal yang berbeda tetapi saling berkaitan. Nah, tentunya hak dan kewajiban ini memiliki berbagai jenisnya ya. Hak terhadap apa, kewajiban terhadap apa saja. Nah, di sini kita akan menjelaskan dua contoh, yaitu hak dan kewajiban terhadap lingkungan dan hak dan kewajiban terhadap sumber energi. Nah, di sini Bu Maya akan menjelaskan tentang hak dan kewajiban terhadap sumber energi. Perlu kita ketahui bahwa negara kita memiliki banyak sekali sumber energi. Nah, salah satunya yaitu lautan. Indonesia juga merupakan wilayah yang terdiri dari lautan ya. Sebagian besar di wilayah Indonesia itu dipenuhi oleh lautan. Nah, dari lautan tersebut terdapat banyak sekali hal yang dapat kita manfaatkan. Di antaranya seperti pembangkit tenaga listrik, kemudian sebagai sumber garam, kemudian sebagai sumber makanan dari hewan-hewan laut, ataupun bisa digunakan sebagai tempat penelitian. Nah, dari berbagai macam kelebihan-kelebihan tersebut, maka ada hak dan kewajiban yang dapat kita lakukan. Apa saja hak kita terhadap sumber energi, yaitu diantaranya pertama seperti mendapat atau memanfaatkan sumber energi tanpa dibeda-bedakan, siapa saja bisa memperoleh sumber energi. Kemudian yang kedua, dapat menggunakan sumber energi sesuai dengan kecukupan. Kemudian yang ketiga, berkesempatan untuk mengelola sumber energi tersebut, jadi siapa saja bisa mengelolanya, tetapi dengan catatan dengan bertanggung jawab dan bijak. Nah, di samping hak terhadap sumber energi ada juga kewajibannya. Apa saja kewajiban terhadap sumber energi? Yang pertama, seperti hal kecil, mematikan lampu di rumah ketika tidak digunakan. Jangan sampai ketika kita di rumah, lampu tetap menyala padahal ada sinar matahari. Kemudian yang kedua, menutup keran air ketika sudah digunakan. Jangan sampai kita menghambur-hamburkan air. Kemudian yang ketiga, menggunakan energi alternatif sebagai meminimalisir penggunaan energi fosil. Kemudian yang selanjutnya menjaga dan melestarikan sumber energi.
Dan yang selanjutnya memanfaatkan serta mengelola sumber energi itu dengan menggunakan teknologi yang ramah lingkungan. Jangan sampai ketika kita mengelola sumber energi tetapi kita juga secara tidak langsung merusak lingkungan di sekitar kita. Nah, itulah hak dan kewajiban yang dapat kita lakukan terhadap sumber energi. Nah, selanjutnya itu adalah hak dan kewajiban terhadap lingkungan yang akan dijelaskan oleh Ibu Nendah. Oke, baik. Tadi sudah mendapatkan penjelasan hak dan kewajiban terhadap sumber energi atau sumber daya alam ya. Selanjutnya di sini Bu Nenda akan menjelaskan mengenai hak dan kewajiban kita terhadap lingkungan. Nah, seperti yang kita ketahui, lingkungan itu sangat luas ya. Ada hutan, ada sungai, ada pegunungan dan lain sebagainya. Nah, di sini Bu Nenda akan menjelaskan apa saja sih hak dan kewajiban yang kita dapatkan dari lingkungan kita. Contoh yang pertama itu terhadap hutan. Di sini hak kita terhadap hutan adalah mendapatkan udara yang segar, menikmati keindahan hutan, lalu bisa juga memanfaatkan tumbuh-tumbuhan yang ada di hutan untuk dijadikan sebagai obat-obatan. Itu adalah haknya. Sedangkan kewajiban yang kita dapatkan dari lingkungan hutan yaitu kita harus menjaga kebersihannya atau menjaga lingkungannya. Terus kita harus melakukan reboisasi atau penanaman pohon kembali. Lalu selanjutnya kita juga tidak boleh menebang pohon sembarangan. Nah, hak dan kewajiban terhadap hutan, lingkungan hutan itu harus kita seimbangkan agar kita dapat mendapatkan keduanya dengan seimbang juga. Selanjutnya, contoh yang kedua ada di lingkungan sungai. Apa saja hak yang kita dapatkan dari lingkungan sungai itu? Yang pertama itu adalah memanfaatkan air untuk mandi, untuk mencuci, dan sebagainya. Karena kalau untuk di kota ya, untuk di daerah kita, oke, mungkin kita sekarang sudah semakin canggih, semakin modern. Maka dari itu tidak usah ke sungai untuk mandi ataupun untuk mencuci. Sedangkan di pedesaan sekarang karena di pedesaan itu masih belum memadai ya untuk energi listriknya. Nah, maka dari itu mereka pasti akan ke sungai untuk melakukan aktivitasnya seperti mandi, mencuci piring ataupun mencuci pakaian. Lalu hak yang selanjutnya, kita dapat menikmati keindahan atau udara segar dari lingkungan sungai itu. Nah, itu dia hak-haknya. Sedangkan untuk kewajibannya, kita itu harus menjaga lingkungan sungai. Dari apa? Dari pembuangan sampah sembarangan. Terus tidak boleh mendirikan bangunan di tepian sungai. Dan juga tidak boleh menebang pohon yang di sekitaran sungai karena itu akan menghambat aliran sungai. Itu dia mengenai hak dan kewajiban di lingkungan. Oke, nah itu ya, itu beberapa hak dan kewajiban terhadap lingkungan, terhadap sumber energi, dan masih banyak lagi hak-hak lainnya serta kewajiban lainnya yang dapat kita lakukan bahkan tanpa kita sadari kita sudah melakukannya. Nah, lalu apa kesimpulannya? Dapat kita simpulkan bahwa hak itu adalah sesuatu yang kita peroleh atau sesuatu yang harus kita peroleh. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan, yang harus dipenuhi. Jangan sampai kita tidak seimbang dalam melaksanakannya. Nah, ketika kita dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari dengan baik dan benar, maka secara tidak langsung kita sudah bertanggung jawab terhadap diri kita sendiri. Nah, Ibu harap dengan mempelajari hak dan kewajiban ini, anak-anak tentunya bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Jangan sampai ketika sudah mempelajari materi ini, anak-anak hanya cukup tahu saja, tetapi harus bisa menerapkannya. Salah satu contohnya ketika ibu, misalkan Ibu Maya dan Ibu Nenda atau ibu bapak guru lainnya di sekolah memberikan tugas, silakan untuk mengerjakannya, untuk menyelesaikannya. Mungkin penjelasan materi hari ini kita cukupkan. Apa yang kami sampaikan hari ini semoga dapat bermanfaat untuk anak-anak semuanya ya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga untuk pembelajaran kedepannya Ibu Maya dan Ibu Nenda bisa memberikan yang terbaik. Nah, jangan lupa juga ya, selain kita sudah memberikan penjelasan, tentunya Bu Maya dan Bu Nenda akan memberikan kalian tugas.
Tugasnya ada pada buku pena 4D halaman 108. Nah, di situ jangan lupa kalian kerjakan di buku tulis apabila tidak cukup. Kalau misalkan cukup nggak apa-apa, langsung di bukunya saja ya Bu Maya. Iya. Dan kalau misalkan ada yang menulis di buku tulis atau belum memiliki buku paketnya, kalian jangan lupa juga untuk menulis soalnya ya, agar kalian juga dapat mempelajari atau mengulas kembali apa yang sudah kalian pelajari. Oke, iya ya. Oke, jika ada hal-hal yang kurang dimengerti dari penjelasan materi hak dan kewajiban, silakan untuk ditanyakan via WA. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu kembali di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.